kondisi lo fit atau enggak, ya, tapi si perempuan ini harus setiap ketemu tuh harus tumpang tindih. Iya. Nah udah nggak tahu kenapa ya udah setiap hari kita tumpang tindih. Iya. Tiba-tiba aduh sakit nih gitu anjing. Pulanglah gue dari kota itu. Kok si Bruno menangis? Terus gue bilang saudara gue, nenek gue dulu, nenek gue merhatiin setiap gue kencing pak. Kok ini anak kencing, ini kenapa kencing batu? Semua orang spiris alasannya pasti kencing batu. Kali ya. Lama ya di kamar mandi. Berangkat aja juga mati. Awal-awalnya bilangnya Anyang. Kencing batu. Terus akhirnya gue ke rumah sakit. Dokternya positif vibe banget. Maksudnya gue ngerasain dokternya positif, dia bilang, kenapa mas? Kencing saya nanah dok. Naik bisa naik ke kasur, buka celana, dikeker tuh si Bruno kan. Dilihatnya. Kocokin. Balik lagi bersama kita di Basian Official. Kenceng ya bunyi lo? Ibu kenceng loh. Gua nggak bunyi lagi. Jadi hari ini kita di Kairos Kopi Pulau Gebang. Masih di segmen ruang tamu ya, Cing? Ya, untuk kali ini kita undang bintang tamu yang buat kayak onat nih. Langsung aja kita panggilin Daya. Wow, hey Daya. Gimana kabar? Aduh, rokok boleh? Boleh dong, rokok. Daya. Yes, I am. Kebule-bulean nih bener nih. Pembawaannya selalu ceria gitu ya. Centil ya kan? Centil banget. Jiwa feminimnya keluar. Thank you nih buat waktunya nih, nyempetin waktu di sela-sela waktu yang padat. Oke. Bisa datang ke Basian jadi guest gue ya kan. Gue seneng banget gue bisa ada di Basian. Di Basian ini nih, Basirun bahasa gue. Wah, apalagi gue. Udah ngatur jadwal banget nih buat lo. Nih Mas Day. Susah tuh. Afler itu. Makasih banget tapi ya. Bisa jelasin dong, langsung dong. Halo, nama gue Dayak, anjing. Anjay. Sapanya tuh. Halo, nama gue Dayak, gue bekerja sebagai makeup special effect di perfilman Indonesia. Dayak tunjukkan performamu. Oh, bukan. Lo mulai terjun ke dunia makeup artist itu dari kapan ya? Lo tahu? Dari gue panjang banget sih ini ceritanya, bisa sampai subuh kan nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, mau ketemu subuh juga nggak apa-apa. Oke. Sambil bareng boleh ngambil bareng. Awalnya itu gue gue berhenti sekolah di kelas 2 SMP. Baru naik kelas 2 SMP gue berhenti sekolah. Nah di situ gue udah mulai ikut saudara gue make up. Kolosal waktu itu, Jakarta Tingkir, Jakarta Taruh, kayak gitu-gitu. Tapi itu gue masih belum make up, itu gue masih jadi wardrobe. Suka nyari kain baju-baju itu. Terus akhirnya karena saudara gue itu make up, gue sering ikut dia, gue sering kenekin dia, kayak gue disuruh ambil ini eyeliner, ini ya, kenek dia. PU. Iya. Bantu umum. Terus gue mikir gini, gue bilang, gue bisa gambar, masa gue nggak bisa make up sih nih gitu kan. Akhirnya gue belajar alat make upnya saudara gue pakai buat make upin tetangga gue. Oh, make up kondangan, make up si anjing. Kondangan make up yuk. Ya, ujungnya sering-sering tangan yang gue bikin make up muka orang. Tetangga lo? Tetangga gue itu, ya namanya orang Kampina ya. Iya. Anak-anak SD yang mau pawai 17-an. Iya, itu satunya betul. Betul, betul. Kan? Oh iya, temanya apa? Setan aja kita, kita buat pawai. Lanjut. Terus udah gitu udah. Akhirnya gue beraniin diri untuk ikut-ikut orang, jadi asisten make up beauty, tapi masih beauty. Iya. Panjang banget sih itu, maksudnya perjalanan itu panjang banget sampai proses gue bisa ada di film gitu. Iya. Karena gue merasa saat itu tuh gue masih di jempol nih, pendek banget kan. Terus sekarang tuh pas tingkat goals gue adalah di film. Iya. Nah, gue merasa sekarang ini ya udah ini tingkat tertinggi gue ya jadi seorang makeup artist di film, special effect di film gitu.
Oh berarti kalau boleh di flashback lo dulunya ikut wardrobe dulu ya? Wardrobe dulu. Ya wardrobe, abis itu lo ngambek ke Makeup beauty. makeup beauty, abis itu lo langsung ke makeup artist. Makeup effect. Makeup effect. Ya, makeup effect. Nah, gue ketemu sama guru gue ketemu sama bos gue juga lagi gue jadi wardrobe saat itu pas gue ketemu sama Cherry Wirawan namanya. Bos lo tuh? bos Namanya gue, Wirawan? Cherry Wirawan, dia makeup special effect bagus di Itu berapa Indonesia. lama? Kan lo kan mulai terjun ke makeup itu kan umur 2. Kita ngomong 2 SMP ya. Iya. Lo udah mulai ngikut. Terus lo masuk ke dunia makeup dan bertemu bos lo itu di umur berapa? Di umur berapa itu ya? Pokoknya setelah gue ngejalan itu 5 tahun. Oh 5 tahun pokoknya dari kelas 2 SMP ya. Baru ketemu Baru gua- Cherry Wirawan. lama banget proses gue sebenarnya. Lama, maksudnya lama di dunia sinetronnya gitu. Iya. Nggak ke film, lama banget. Terus gue ketemu sama bos gue yang ngajarin gue nih, guru gue, dia nanya, ya lo mau nggak jadi asisten gue mau banget. Gue langsung ambil job-job dari dia, 1, 2, 3 judul gue bareng dia, terus gue ngerjain proyek-proyeknya dia, terus dia kayak, ya lo ini ya, lo yang ini ya, kayak ngasih kepercayaan ke gue lah gitu. Jadi di titik apa dan kapan lo yakin kalau emang ini jalan gue di dunia entertainment? Tapi itu kayak dari pas gue menginginkan gue tidak mau sekolah, Pak. Mak gue jatuh dari lantai 3 karena denger diaduin sama sepupu gue. Bang Pikir nggak mau sekolah, jatuh kaki patah. Gue dirundingin sama keluarga gue. Lo mau sekolah nggak gitu? Sampai om gue Revi sama istrinya kalau lo sekolah gue gaji gitu. Nah gue nggak mau sekolah. Gue bilang kayak gue harus cari duit gitu. Iya. Dia nggak mau sekolah. Enggak, di perjalanan itu kan pasti kan lo ketemu banyak orang, terus lo juga kan embarrass juga kan, Iya. lingkungan juga. Lo merasa makeup artist itu adalah kayaknya jalan gue di sini. Yes. Itu kapan tuh lo punya pemikiran kayak gitu? Wah ini jalan gue deh kayaknya, gue harus. Kalau itu pemikiran itu gue muncul pas gue jadi makeup effect. Makeup effect. Sebelum gue kan gue jadi wardrobe dulu kan, Iya. wardrobe terus gue jadi makeup beauty, nah pas makeup effect nggak tahu ya karena gue merasa kerjaan gue itu pendaringan gue yang hidupin gue, karena nominal makeup effect maksudnya nggak kecil gitu, pembayaran makeup effect itu nggak kecil, jadi gue merasa ini kayak emang jalan gue, ini emang soul gue di sini. Berarti pendidikan bisa dibilang pendidikan tidak sejajar dengan kesuksesan seseorang. Yes, exactly, tepat. Tapi yang kalau dari pengalaman gue ya kayaknya tuh yang keren itu sekolah hidup sih. Sekolah hidup. Pengalaman hidup, iya, kayak lo Ya, kayak sharing, kita kumpul bareng. iya, ketemu orang gitu kayak gitu kan kayak jaringan atau enggak jadinya pengetahuan lo yang Iya. lebar kan ya, beda sama Ya, kita punya network gitu. Dan lebih pentingnya lagi kita punya teman atau ada seseorang yang ngasih ruang dan kesempatan buat Iya. kita gitu, kayak yang bos lo tadi. Iya. Iya Kasih sih, kesempatan Cherry kan? Wirawan kan ngasih kesempatan lo banget tuh. Pak. Banget, karena gue tahu banget orang mau sekolah sama dia aja tuh bayarnya berapa gue tahu. Iya, Terus iya. gue orang yang sangat beruntung di mana gue orang yang dicomot dari tong sampah sama dia, gue bisa ngasistenin dia dapat duit pula. Kalau boleh tahu siapa itu? Sebutin nih buat kasih tahu dong Iya. buat anak-anak Basiar. Iya, itu bos gue, guru gue Cherry Wirawan itu. Oh, siapa? Cherry Wirawan, Cherry namanya Wirawan. Cherry Wirawan. Ada di IG-nya boleh dicek tuh. Nah, gue merasa pas dia buka kelas, gue merasa, wah anjing, gue orang terpilih nih. Beruntung banget Gue ya. beruntung, gue beruntung Jangan banget. Anjing tahu sama gue ya. SMP sampai kelas 2 doang. Mm. Ikut ini lagi ujian yang apa, Bay? Ah, Yang buat lulus doang tuh. Enggak, Pakai C. Iya, pakai C. Lu Enggak nggak pakai sempet- C, gue nggak udah pakai C. ijazah gue udah SD doang. SD sekolah doang dasar. jadinya. Oh. Minum dulu ya berarti itu doang. selesai. Enggak ada sekolah-sekolahan lagi. Udah emang di SD situ gue udah berhenti. Oh, dari situ baru melebar tuh ya, mulai. Iya, pas gue udah mulai kayak pendapatannya sih, maksud gue pendapatannya. Terus pendapatan itu bisa kayak bisa mewujudkan mimpi-mimpi masih kecil gitu. Tahu gak lo kan kita juga mimpi masih kecil mau punya mobil gitu kayak. Nah, Mau punya TV apa gede yang diinginin nih? gitu kan. Diinginin. Iya, Dulu imajinasi doang ya. Iya, true. Motivasinya itu ya. Iya.
Terus kayak lama-lama tuh kayak kebeli gitu, oke. Sampai sekarang pun bos lo itu masih Hubungan baik lah, guru gue itu the best banget, orang yang sangat positif yang gue kenal. kalau make up itu manajemen atau Enggak, Enggak. mereka nggak pakai manajemen, tapi ada beberapa orang kayak, ada temen gue juga kayak, ya gue manajerin lo ya. Kan ngapain, nggak usah gitu, kayak individual aja gitu, kayak gue bisa nggak manage gue kok iya. Apalagi kalau di film ya, karena PH film tuh kayak masih dibilang dikit di Indonesia gitu. Terus kayak circle lo ya itu aja, di saat lo nggak ketemu temen lo yang lain, lo dapet syutingan lagi, lo udah lama nggak ketemu lagi, dia lagi terus. Apalagi kalau memang kerjaan lo ngasih kualitas bagus, lo maksudnya produser suka lah, terus film-film lo bagus kayak gitu, kayak dia lagi. Nah itu kalau soal bayaran nih, Mas Dai, kan orang tahu nih lo asisten bos lo yang Iya, ternama itu kan, itu kan pada jiper nggak sih? Itu ngaruh tau? Ngelihat harga lo gitu. Ngaruh ya? Itu ngaruh. Lihat background ya Iya. Ya, itu sangat di belakang ngaruh. lo ada siapa aja Iya. Lo bawa- orang lo bawa- ya. lo bawa cherry nih. Iya, sangat ngaruh di mana kayak apa namanya? Lo ikut siapa? Bos lo siapa gitu, kayak ada beberapa orang kayak gue ngeri ngoling lo gitu, lo sama Cherry mulu gitu, kayak gitu. Yang notabene adalah bos gue bisa dibilang ya bagus, harga nggak bisa bohong lah gitu, kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi orang kayak segan gitu ngoling gue, tapi kayak ada nggak enaknya di saat ada sebenarnya ada mau ada rezeki untuk kita. Orang Indonesia sih ya nggak mau nanya dulu ya, langsung ya udah ya dia nggak mahal Iya. gitu. Tapi betul aja belum ngobrol udah nilai ya? Iya, padahal bisa nego, fleksibel, Iya. bisa diatur lah ya bisa diatur. ngopi dulu Iya, gitu. project yang paling lama apa tuh? Lo pernah megang film atau sinetron atau Sinetron lama banget, sinetron berapa tahun gue di sinetron lama banget. Lama, terus sama ini apa? Gue pernah jadi asisten wardrobe di Jogja yang SCTV itu ada screenplay itu yang suka ada Jogja, Bali, Bromo gitu. Nah gue pernah sampai tahun lebih, setiap lebaran pulang 2 tahun malah. Dua kali lebaran gue pulang ke Jakarta. Sampai stay di sono. Berapa bulan tuh Mas Dai? 2 tahun. 2 tahun? Jadi FTV-nya itu kayak stripping, setiap hari tuh per 3 hari kita ganti judul, tapi kita tinggal di sana stay. oke ya screenplay yang kayak TV Iya, gitu. dulu kan ada Bali, Jogja gitu, Bromo. Bali Jogja Bromo Bali Jogja Berarti bagus juga ya buat loncatan lo ya, dari wardrobe, Hmm. sinetron langsung ke film. Film apa sih Mas yang lo udah pernah make upin nih? Film Indonesia nih, Ayang Lebar. Ada beberapa yang belum tayang juga karena pandemi ini kan yang bioskop tutup. Kemarin sih ada gue Kuntilanak, terus Gibah punya Pak Monty, Kuntilanak, Rizal iya. Mantovani, terus sama bikin efek. Direkturnya Monty Tiwa juga, gue lupa judul itu apa. Terus ada lagi apa nih? Terus yang sama Mas Cherry masih ada juga itu. Yang di Batam kemarin yang gue baru balik dari Batam tuh ada juga. Banyak sih, banyak tapi kayak gue lupa gitu gue nyebutinnya ya. kapan-kapan boleh Boleh. ikut lo pas lagi make up Boleh dong. Gue ikut tuh jadi tim BTS lo deh minimal ya kan? Oh, kalah kata geledek. Jujur katanya dia mau jadi manajer lo nih Iya, pansos taunya gue. Tapi di dunia artis tuh banyak yang mandang lo rendah nggak sih? Kayak Dayak. Bisa apa sih dia? underestimate Iya, underestimate Tapi ya gue nggak pernah mikir kayak gitu sih ya, tapi ada pasti ada kayak dia pernah bikin apaan sih deh gini sih. Tapi kan gue bilang beruntungnya gue tuh di saat gue berguru dengan orang yang nggak salah iya. gitu. Kayak gue masuk film karena nama bos gue gitu, terus gue ikut Mungkin kalau lo bos nggak gue. ikut dia lo juga nggak bakal bisa kayak gitu kali ya, kayak. Dia berjasa banget dan dia keren banget kayak gitu. Kalau underestimate juga ada beberapa orang yang memang kayak itu kayak manusiawi deh, wajar di saat gue belum pernah nunjukin atau gue nggak pernah kerja bareng lu bisa apa gitu, terus foto mah bukan jadi bukti otentik kali ya gitu. Jadi parameter ya Jadi kayak ya udah lo pasti bakalan kayak 50-50 emang gue ya. Nah pas gue udah ngasih kerjaan, gue udah ngasih hasil gue baru Iya, mungkin orang lihatnya pas udah hands on nih, oh bagus ternyata. Tadi nih ngomongin style lo mirip banget kayak Onat nih, ya. Onat Ya kan? sampai Onat. Onat nih.
Kenapa nih? Lo fashionnya emang awalnya ke dia apa gimana? Emang lo Ada. udah pernah kenal sebelumnya apa gimana? Enggak, jadi gini dulu. Dulu orang banyak banget yang nyebut gue Onat nih, itu kayak Onat gitu. Terus gue tanya temen gue, ada Sukma namanya. Iya. Ini anak band nih. Suk, Onat siapa sih? Si anjing dari sini namanya. Jadi bukain, lo gue searching aja. Gue searching, terus gue mengiyakan. Oh iya ya, mirip gue juga ya gitu. Lo sampai nyari tahu tuh? Iya, nyari tahu akhirnya, oh iya mirip gue juga. Tapi bedanya dia ya susah, dia brojol ketawa, gue brojol nangis. Nah Dia gue bayar rumah sakit pakai apa? iya gitu. Nah gue loakan Senennya, dia brand-brand bagus. Poncol anjing. Lo makan Senin. Gue anak Poncol, dia anak PI deh gitu kan. Ini orang-orang bilang lo mirip sampai lo berteman nih. Nah, Deket deh. Nah, iya, deket. terus tiba-tiba gue nggak tahu emang jalan kali ya. Jadi ada temen gue ngajak gue untuk ngerjain Proyekannya sih itu. proyekan Onat baju Onat. itu tuh, apa Tobaco itu. Terus kenal, sering nongkrong ya udah. Lo kenal lama Onat tahun berapa nih? Mas Roy? Lupa gue. Lu jangan nanyain tahun. Tapi udah kenal lama. Iya, kenal. Udah kenal lumayan lama. Sebelum dia terkenal sampai waktu masih ngeband kan dia masih ngeband dulu. Kalau ngomongin tingkat terkenalnya kayak Onat lebih terkenal sekarang ya Nat, ya. Kayak lebih terkenalan sekarang Onat. Maksud gue kalau dulu kan dia terkenal tapi pas Vokalis, dia Killing Me sebagai gitu vokalis kan. aja. Tapi kalau buat di TV kan sekarang tuh yang gara-gara net TV kan. Nah, gue terkenalnya sebelum dia masuk gitu kan. Masih sebagai vokalis. Masih vokalis. Ini kita ngobrol deep lagi nih. Boleh ya? Boleh. Sekali ya. Deep mulu lo. Deep mulu. Sesuai data Iya. dari Wikipedia yang saya Iya. dapatkan. Anda pernah masuk pesantren? Pesantren kilat saudara. Apakah betul? Iya. Lo pernah ketangkep ya kayak? Pernah. Gue pernah. Pas gue balik dari Batam itu sama guru gue itu. Keciduk say. Gara-gara apa? Kenakalan remaja ya. 17 plus. Tapi lo tahu nggak kerennya bos gue? Jadi sebelum gue keciduk, gue harusnya berangkat ke Cirebon. Besok gue berangkat ke Cirebon, ntar malam gue keciduk. Maksudnya malam ntar gue diangkat. Harusnya gue besok berangkat nih pagi. Paginya, malamnya keciduk. Malamnya gue terciduk. Lagi tidur kak. Nah, gitu. Bangun tidur orang tua tuh yang bangun nih. Resto di sini. Jangan bergerak. Ya, Enggak. remaja susah pak, gimana mau bergerak ya kan? Dibangunin anjir. Dibangunin. Saya dari sini, lo tahu rasanya tenggorokan lo kayak nggak pernah ada air anjing ngangat. Ada apaan sih nih? Ya pokoknya kelam lah ya. Kelam. Pokoknya udah pernah ke jalan itu deh kelam ya. Pokoknya Kelam. sekarang alhamdulillah udah. Nah, udah selesai deh. Iya. Enough ya saudara. Cukup, Pokoknya jangan coba-coba. Jangan coba-coba Rem. dunia narkocoy ya. Narkocoy. Ya. Sakit di dalamnya ya. Nggak enak. Nggak enak di dalamnya. Keras. Harta habis nggak? Habis dong. Oh, tapi itu banyak kan. Nama Dayak itu sampai terus-terusan sampai sekarang sampai jadi nama panggung gue. Nama panggung menjadi Dayak. Terus gue merasa dengan Dayak itu saat itu fashion gue tuh sarungan banget pak kalau kerja. Pakai dengan sarung, baju-baju. Kayak orang-orang NTT gitu. Terus baju-baju Pakai baduy. bulu-bulu, alay. Iya, nggak pakai ini doang, pakai ikut-ikutan doang. Dapat endorsement berarti. Tenun-tenunan gitu kan. Gue bilang ini apa gara-gara namanya Dayak terus jadi kayak masuk ke rasa gue gitu kan. Fashion gue jadi kayak orang Dayak, terus gue punya tato juga. Rasa tato Dayak kan. Tapi setiap tato lo tuh punya arti nggak di sana? Coba. Ada. Yang ini. Iya. Ini tradisional tato hand tapping. Artinya ini tubuh surgawi. Ini harusnya ada di pentil tete perempuan, harusnya ada di pentil tete ibu. Tapi gue minta sama yang nato namanya Ranu Kodir, Mas gue mau tato ini nggak bisa ya, ini harusnya di perempuan, ini ada di pentil tete perempuan, nggak apa-apa ini. Karena pas gue bikin tato ini pas banget acara Kartini. Jadi ya udah ini buat apresiasi para perempuan aja. Ini jadi makeup artist ini lo cebur di dunia entertainment. Ini salah satu cita-cita lo kan sih? Enggak. Tapi mau nggak mau jadi passion lo. Yes. Cita-cita lo apa?
Kalau ngomong cita-cita masih kecil, Dayak apa cita-citanya? Fikri Rahmat, cita-citanya jadi apa? Di SD nih. Zaman sekolah tuh dipanggil. Oh, kira-kira. Jadi apa cita-cita lo nih? Cita-citanya jadi apaan gitu? Atau enggak? Si A, cita-citanya jadi apaan? Dokter, ini gitu. Gue saat itu apaan nih gue ngomong? Satpam. Fikri Rahmat cita-citanya jadi apa ya? Punya rumah bordir kalau nggak salah. Doli anjing. Kok gitu tahu? Biar kalau meeting nggak kemana-mana. Iya. Cita-citanya jadi apaan? Gue katanya dokter hewan. Karena gue suka banget sama hewan. Jadi ini gue cerita cerita dikit masih kecil ini. Mata gue nih begini karena di laser. Dulu tuh gue miara kelinci, gue ajak tidur. Iya. Di sini dia bersarang kutunya. Kutu kelinci. Jadi gue nggak bisa melek setiap pagi. Kayak orang sakit mata. Setiap emak gue sebelum berangkat ke Malaysia diambilin terus dipetis kutu kelinci bersarang di sini. Anjing. Di mata ini. Pahe. Jadi gue ada ini kayak ini efek lasernya gitu kayak ngebersihin si kutu. Tapi udah kelinci. sembuh nih sekarang. Tapi nggak bisa sembuh juga mata gue. Dibuka gini buta melek ya kan tuh. Gitu. Pengennya dokter ya. Tapi Pengen boleh ke dokter hewan. entertainment. Nggak ada Nah, tahu. ngomongin soal cita-cita lo punya rumah bordir tuh. Lo gila cewek juga ya, Mas? Kagak anjing itu canda gila Apa kan nih? Enggak, emang lo kayaknya gila wanita juga nih. Enggak gini. Gue Cancer boy, gue laki-laki yang berzodiak Cancer. Cancer juga ya? Juga ya? Si baperan. Si baperan, si bisa sayang banget. Jadi gue kalau ngomong gila cowok sih kagak sih. Maksud gue kalau di salah satu gitu dan gue nggak bisa tumpang tindih sama orang yang gue nggak ada rasa gitu. Jadi kayak ya udah kalau di salah satu. Terus kalau gue mau making love aja. Ya sama orang yang gue sayang. Walaupun gak ada status ya. Walaupun gak ada status. Atau enggak ya, buruknya mantan lah. Iya. Kayak ya udah lu sama-sama mau, ayo yuk. Gitu. Ya ke kamar ya. FBB lagi nih. Kayak gitu. Tapi gue bukan orang yang suka kayak gue bisa menyetel diri gue di mana kalau seandainya gue punya mantan punya pacar gue gak akan mau ajak ketemu gitu. Nggak mau ajak ketemu tapi nggak mau ngeluarin birahi biadab itu. Tapi lo bisa ya? Sama-sama Cancer padahal gue sama dia. Gue nggak bisa. Gue bisa berhubungan baik dengan mantan-mantan gue. Berhubungan baik. Iya. Gue berhubungan baik tetap sama mantan-mantan gue tapi kayak kalau buat Nutup circle tapi kan lu. ya enggak itu kalau menurut gue mantan-mantan gue toxic relationship gue Kalau dia kan putusnya baik-baik. gue sih Lah Kalau kan- gue, emang gue gimana? Lo Baik-baik. Lo nyakitin mulu perempuan. iya mungkin lo kayak gitu. Iya. Nah itu dia maksud gue, kan lo bisa tuh setia sama tuh cewek. Gue sebenarnya bisa mas. Momennya di satu titik nih, gue suka sama dia nih, gue sayang. Udah, sayang itu tiba-tiba ada yang deketin, gue bisa sayang orang lain. Gitu anjing ya. Enggak sih lo murahan banget ya. Murahan kayaknya ya. Kagak, enggak Gue gitu. gue nggak tahu setiap seseorang yang ada di samping gue, kekasih yang ada di samping gue selalu kayak bangga punya dia gitu. Apalagi kalau memang ada gue, chemistry-nya gue nongol gitu kayak, gue nggak akan kemana-mana pasti yang gue bawa dia. Kerja ngecekin handphone mulu. Ya namanya kolektor. Udah kerja syuting masih ngeliatin handphone aja. Kan masuk ini. Namanya juga kolektor tinggal. Awan tunai. Lo bucin juga berarti ya kalau cewek. Parah. Satu ya satu aja. Parah. Ngelakuin apapun. Kalau Ya kalau kan? kita dapat balasannya enak dari pasangan ya oke gitu. Tapi kalau ada kan seseorang kayak gue nih, gue pernah ngalamin itu kayak gue mencintai dia, tapi ternyata dia kayak ya udah gini. Terus jatuhnya jadi kayak ajas manfaat, ngerti gak lo? Ya. Terus temen gue bilang lu tuh bucin, tapi gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Sampai gue bisa nungguin dia gitu. Lo sadar tapi lo nggak bisa move. Iya. Jadi kalau temen gue kalau pikir seperti itu dia bilang gue bucin, lu nggak bisa ngomong bucin, ini hanya kebodohan. Ini kebodohan bukan bucin. Bodoh aja ya, tungguin aja gak kelar nih urusan gitu. Jadi lo effort sendiri gitu Iya. ya. Dianya mah flat aja gitu ya. Tapi mau gimana, kita sayang ya kan? Iya. Ya kalau prinsip gue sih pribadi, gue lakuin apa yang gue suka. Yes. Gue suka gue lakuin. Orang kita tahu kok, maksudnya kalau gue tuh kayak mikir, gue tahu kok, gue berani bercinta ya gue berani sakit gitu.
lo pernah sadar nggak di diri lo pernah sadar nggak daya di hidup lo? Gue nanya diri gue sendiri, lo pernah sadar nggak di diri lo kalau lo pernah kehilangan orang yang lo cinta, orang terdekat lo nggak? Siapa? Keluarga lo pernah nggak lo hilang? Pernah, sering banget. Gue maksudnya ada beberapa om gue yang meninggal, itu om yang gue sayang. Berapa hari lo menangis, Dayak? Cuma 3 hari, ya udah. Ya notabene lo tahu orangnya dikubur, lo nggak bisa ngeliat dia lagi, nggak ada sosial medianya lagi, lo nggak bisa ngeliat kabar, nggak bisa nanya kabar dia gitu. Dia akan hilang dari hidup lo selamanya. Tapi kenapa lo harus nggak makan kenapa kita berlarut-larut gitu. kalau sama seorang perempuan yang kita bisa lihat instastory-nya, kita bisa lihat di aktivitasnya apa, tapi kita kayak sampai berbulan-bulan nggak makan. Ngapain? Orang terdekat yang meninggal cuma 3 hari doang, 3 hari nangis, doang. ya kan? Coba, jadi ada beberapa temen gue selalu bilang dia kayak gitu, kayak mencintai, terus kebodohan karena dia berjuang sendiri yang gue lihat. Terus gue bilang, lo pernah kehilangan orang tua lo? Masih ada? Masih. Nyokap bokap udah nggak ada. Berapa hari lo menangis? Gue mau tanya. Paling lama seminggu, ya nggak? Iya ya. Halo, seminggu. Dia semalam. Bapaknya meninggal, mamanya mabuk sama gue. Ya kan? Nggak usah gitu. Iya kan? Nggak usah gitu. Tapi udah karena kalau gue akuin. orangnya gini, ya, kalau prinsip gue percaya ketika gue lahir di bumi, apa yang didapatin dari kehidupan gue itu titipan Tuhan. Yes, bisa. Tuhan mau ambil kapan aja bisa. Iya. Muka Iya. ganteng lo, Iya, tepat paras dia. cantik lo, Iya. tangan lo pulang dari sini kecelakaan. Iya. 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 Kalau prinsip gue gitu, makanya ketika gue kehilangan sesuatu, oh ya udah. Ya emang punya Tuhan, Tuhan mau ambil kapan aja bisa. Bener. Dengan Bener, cara gue apapun setuju baik. banget itu. Dengan cara apapun. Self healing gue ya, Iya. maksudnya agar gue tidak suzon atau menyalahkan keadaan. Iya. Kalau gue nyalain keadaan, nyalain pesan kita dong. Iya, benar. Benar. Semua kan skenario nya udah itu kok. Iya. Tugas kita jalanin hidup, lakuin terbaik, ya kan? Lo lakuin apa yang lo suka, tapi lo tahu resikonya, Iya. ya kan? Jangan bodoh ambil resiko. Iya. Kalaupun lo udah kena resikonya, tanggung, Iya, beres. benar. Nih, gue potong nih omongan Dayan tadi. Gue suka bercinta dan gue tahu resikonya. Pernah sipilis berarti dong. Dipancing. Lo dipancing. Lo kalau ngomongin pernah sipilis, jangan sok setia lo. Anjing. Sok setia. Dengerin dulu. Gua mah nggak kayak lo, cing. Lo gemurahan bangsat. Apa kabar sipilis lu? Anjing. Iya. Enggak, gini. Gue kalau udah satu doang, kalau udah satu bener. Kalau main bisa 10. Enggak, cing, enggak bisa gue. Iya, coba Orang gue gimana? pernah dibawa ke tempat panti pijat yang tiba-tiba mbak-mbaknya itu minta gue buka celana, gue buka celana. Masih pakai celana dalam, buka lagi, telanjang. Anjing, Bruno, gue gak mungkin diliatin orang yang gue gak pernah kenal, gak bisa gue. Iya, Gue gak iya. bisa, Pak. Udah ini tampol-tampolan lo, bawa gue kesini ogah gue. Enggak, itu dulu. Jangan ke distract omongan. Enggak. Iya, nah terus kayak gue ceritain nih, Iya. pas gue kena si racing itu ya. Racing. Lion King ya. Lion King. Nah, jadi gue syuting lama, gue syuting lama di suatu tempat. Jujur gue jomblo, emang gue nggak punya siapa-siapa gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang di tempat itu, orang yang di apa namanya kota itu, orang yang di kota itu kayak dekat. Akhirnya kita ngejalin hubungan lagi, tapi gue nggak bisa gini ya, gimana ya, ngentot deh. Mau nggak mau, Enggak, ada. mau nggak mau kan ngomong kan lo? Gini, capek, lo tau nggak? Jadi tuh gue setiap hari tuh pulangnya tuh malam, jalan pagi. Kondisi lo fit atau enggak, tapi si perempuan ini harus setiap ketemu tuh harus tumpang tindih. Iya. Nah udah nggak tahu kenapa ya udah setiap hari kita tumpang tindih. Iya. Tiba-tiba aduh sakit nih gitu anjing. Pulanglah gue dari kota itu. Kok si Bruno menangis? Kok si Bruno kuning nih, nginuk nih keluarnya nih. Kental. Kok si Bruno jackpot ya. Apakah Bruno pilek? udah gitu gue balik. Gue tahu nih gue sakit nih. Gue balik ke Jakarta terus gue bilang saudara gue. Nenek gue merhatiin setiap gue kencing, Pak. Kok ini anak kencing, kenapa kencing batu?
semua orang spiris alasannya pasti kencing batu. Kali ya. Lama ya di kamar mandi. Udah kan aja juga. Awal-awalnya bilangnya Iya. anyang-anyang. Anyang. Kencing batu. Terus akhirnya gue ke rumah sakit. Dokternya positif vibe banget. Pas gue ngerasain dokternya tuh positif, dia bilang, kenapa mas? Kencing saya nanah dok. Naik bisa naik ke kasur, buka celana, dikeker terus si Bruno kan, dilihatnya. Kocokin. Terus Jahitannya boleh juga nih berantakan nih. dibikin zigzag. Iya. Terus udah gitu si dokter bilang Tradisional gini, nih jahitannya nih. masih bengkong. Woi bengkong anjing yang pakai bambu. Terus si ini bilang ini si dokter itu bilang gini ya, dia bilang pas gue itu diperiksa tengkurap gue disuntik duduk, dikasih resep kan, jangan menyalahkan pasangan, dia bilang. Dokternya positif banget, jangan menyalahkan pasangan, penyakit ini bukan hanya dari pasangan, maksudnya bukan 100% itu dari Iya, peluangnya bukan dari salah satu pasangan. Iya. Yes, sampai gue terus dia bilang ini dari mana aja dok kalau bukan dari berhubungan intim gitu kan. Dokternya bilang katanya celana dalam lo yang lembab, yang nggak kering itu bisa ngaruh juga ternyata. Gitu celana dalam, terus pola makan sama badan lo gitu. Ya, pantas nih kalau kata cacing, kalau ke panti pijet nih, mau mandi dulu apa enggak? Tuh, yang bener cing, harusnya. Tadi teman-teman ke panti pijet juga. Iya, awalnya niatnya ke panti asuhan, Iya. kan mau bagi-bagi BC. Habis bagi-bagi BC kan sebelah-sebelahan tuh biasanya. Penjajan sama panti pijet. Panti pijet. Iya. Oke. Kan berkedok ramas. Mas, tapi lo udah nikah belum Mas? Belum. Apa alasan lo untuk nggak nikah nih? Belum nikah. Iya, belum Belum. nikah. Apa alasan lo belum nikah? Jadi, sampai saat ini? alasan gue nggak tahu itu apa ada di otak sama hati gue, apa ada trauma keterpanjangan karena rumah tangga keluarga gue misalnya. Iya. Rumah tangga keluarga nyokap bokap gue nggak bagus gitu. Terus gue melihat itu saat itu, mungkin juga ya maksud gue mungkin juga ada trauma keterpanjangan Iya. di hati gue. Itu pertama. Kedua, gue merasa nikah tuh nggak mudah. Nikah tuh nggak mudah karena dua kepala, dua pemikiran, dua otak harus jadi satu, dan itu tidak akan pernah bisa jadi satu. Tommy, Iya. buat gue Setuju. itu nggak bisa. Setuju. Jadi setiap kawan-kawan gue menikah, gue cuma ngucapin selamat datang masalah baru. Iya, setuju. Gue Selamat bilang, datang di masalah. masalah baru. Setuju. Kayak contoh lo menikah nggak pernah ngobrol secara intim sampai Ya. dalamnya hal-hal yang nggak pernah kita temuin, terus kita nikah tidur, bini lo maunya gelap, lo nggak bisa gelap. Ribut. Dilema Iya, tuh, Bang. mau lo yang ngalah atau nemuin solusi bareng-bareng. Iya. Itu nih, lebih kayak kedewasaan. Bisa Iya. panjang solusinya ya. Ya emang nikah itu adalah tujuannya adalah survive Yes. agar tidak berpisah. Heeh. Bukan tujuannya kita nggak boleh cerai, enggak ada yang tahu. Iya, benar. Tujuan kita Iya, ya bertahan. bertahan. Tapi dia bisa aja Bang ngelesnya alasan orang tua bilangnya sakit Enggak, hati lo. enggak. Sakit hati lo sama yang kemarin. Alasannya kayak Enggak. masih dendam nih. gue tadinya. Pukulin apa lakinya nih? Pukulin nih. Enggak, Debt collector anjing. enggak gini, dan gue merasa karena gue mikirin banget kan, gue orang yang mikirin psikologi, kayak gue mikirin nih bakal panjang urusannya atau kayak ini bakal jadi kayak di hati orang nih masih bakal nyangkut gitu. Nah, kenapa gue mikir seperti itu? Karena menurut gue totally fucking bullshit, man. Dimana lo bilang ke istri lo, atau lo bilang ke sahabat lo bilang ke temen lo bilang ke kawan lo, bilang ke saudara lo, kita sejalan gitu. Nggak ada orang sejalan buat gue. Iya. Bener. Ya kan? Nggak ada. Ya lo ngomong itu secara general aja, ketemu di tongkrongan gitu ya kan. Selama lo nggak tahu, nggak pernah jalanin hidup bareng gitu dalam satu ruangan gitu kan. Iya, makanya pas di saat kalau gue mikir menikah dua kepala jadi satu tuh kayak agak rumit. Jadi gue benar-benar harus kayak, ayolah kita temuin chemistry dulu aja gitu. Iya, betul. Tingkat goals gue saat pacaran kan kayak gimana caranya gue dan lu jauh kita tetap nyaman, Pak. Iya. Bukannya gue dan lu deket
Semua orang, kalau setiap orang manusia ke manusia, apalagi seseorang kasih dia deket, pasti dia bakal merasa nyaman. Karena apa? Kayak lu bisa glendotan, nyaman gitu. Gak manja-manja. Tapi gimana caranya hati sama pikiran gue sinkron kalau gue dan lu jauh, kita sama-sama nyaman. Kayak gue gak pernah mikirin lu akan ngentot sama siapa, lu gak akan pernah mikirin gue akan ngentot dispongin sama siapa, kayak gitu. Iya. Iya. Kayak itu kan nyaman banget lo, kayak Iya. enak dengan gitu ya. Lo kecapnya tumpahan kemana aja terserah lo, yang penting botolnya pulang ke rumah. Iya. Bener banget. Karena gue nggak bisa kalau gue punya pasangan ya, gue nggak bisa jaga lo 100%. Iya. Lo kerja, keluar rumah, gue kerja. True. Ya kalau gue selalu mikir lo, ya gue bakal hancur pikiran iya. gue, karena gue juga punya kehidupan juga. Iya, gue benar. kerja. Ya kita saling percaya aja. Benar. Kalau lo menyimpang gitu atau nanti kita Dia menyimpang. selesai Kagak. gitu atau kayak gimana, itu memang udah jalan Tuhan. Iya. Gitu loh. Tapi Kalau gue nggak pernah ngejagain lo, nggak boleh selingkuh, enggak sih kalau gue. Kagak, ini bininya muak. Nah, nonton juga anjing. Cakep lo kalau di podcast ngomong. Hah? Anjing cakep lo kalau di podcast ngomong ya. Nih. Aduh, gue mau ngomong. Kenyataannya enggak begitu loh. Hah? Anjing. Tapi gue juga sempat bingung. Gue bingung ya. Gue bukan jujur ya. Maksudnya kalau teman-teman dekat gue tahu banget, kayak gue juga satu ada Saman sahabat gue. Dia tahu banget kalau gue Dayak ya udah itu doang. Enggak kan gue mau ngapa-ngapain, gue ngeliat perempuan lain tuh nggak akan. Tapi ada beberapa di circle gue merasa kayak bingung gitu, kayak kenapa sih lo udah punya istri gitu, mungkin kayak dia ya contohnya, kayak cacingnya ya, lo udah punya istri kenapa lo harus mau dengan yang lain gitu. Padahal kalau kita pikir ya, kalau ini pertanyaan orang ke gue sih, dia sempat tanya, ya lo kenapa sih lo nggak selingkuh gitu, padahal di DM lo banyak banget kali yang mau ngajakinnya nih, gitu ya, gitu ya. Terus gue bilang, kenapa sih lo gak mau selingkuh gitu? Gue selingkuh buat apaan? Atau enggak gue punya yang satu lagi buat apa? Sedangkan gue tahu pasangan gue cinta sama gue. Pasangan gue sayang sama gue, kasihan sama gue, peduli sama gue. Pertama, kedua, duit gue bareng-bareng. Gue belum gajian pakai dia belum gajian pakai gue ya. Mau beli sepatu, nanti gue tambahin segini aja, lo beli sendiri. Pakai duit lo, ya kan? Ngentot gratis. Nggak ribet. Tuhan udah ngasih itu, Iya. Tuhan udah ngasih itu ke lu semua. Tuhan ngasih yang kita butuhkan. bukan yang Kenapa? kita mau. Kenapa lo selingkuh? Ceritanya. Tuh, Lo. Lo kameramen. Jangan diem aja. Kredipo bayar dulu. Kenapa? Sempat gue ini juga sih, maksudnya Perempuan kalau itu, bertanya. Kalau setuju nggak sih kalau perempuan itu adalah tanda tanya? Ketika kita udah dapetin tanda tanya itu, udah. Selesai. Bener nggak sih? Sama halnya di mana? Jadi selingkuh itu adalah cuma tanda tanya. Iya. Penasaran? Sama halnya ini doang, sama kayak halnya di mana lo berhubungan seks sama seseorang atau sama siapapun itu, pas belum keluar dia terlihat cantik banget, oh my god, this is my queen. Tapi pas lo dikeluar peju selesai, semua hilang. Anjing. Udah, lo bisa lo Ya, lu cewek lu minta anterin beli makan, ya kayak orang lumpuh dianterin. Yes, bro. Iya. Ya, gue setuju. Oh, kalau awal mah jangan, dah mamium. Ya. Ayo mam yuk. Gue setuju itu. Lo kayak orang lumpuh gitu. Kayak lo mau datang ke lokasi gue gitu, nggak perlu dijemput, naik aja Gojek. Iya. Gue setuju banget karena perempuan itu yang gue cari. Maksudnya perempuan yang seperti itu yang gue cari. Iya. Kayak lo ngomong nanya, udah makan atau belum? Anjing, itu basa-basi lo kenal kata-kata. Ngapain lo yang udah makan? Udah gede, udah tua, udah dijemput, udah dijenggot. Lo lapar makan. Iya, masa gue lapar mandi ya kan? Seneng nih di sini. Lo anjing. Iya. Lo anjing. Lo anjing. Iya lah, maksudnya nggak usah lah yang basic-basic itu kan. Contohnya kalau nanya general lah, hari ini kayak gimana kerjanya, ya kan? Boleh lah, ya kan? Ada knowledge-nya lah, dikit lah, coba lah, ya kan? Udah makan belum? Udah mandi belum? Oh, Oke. tapi tipikal lo ini yang disukai sama cewek-cewek nih, dewasa nih. Ya ya. Iya, tak. Iya, lo hitungan termasuk dewasa. Enggak yang pacaran yang kayak gelendotan. Oh, enggak. Enggak. Kagak gue. Kayak gelendotan harus gelendotan. Enggak. Gue pengennya kayak yang lu temen gue deh, udah lu kayak temen gue gitu. Tapi gue bisa pakai lo, tapi gue sayang sama lo gitu. Di saat gue lagi di tongkrongan gue, ya lo bebas lo mau kemana-mana ya. Demi lo pasangan hidup ya. Bener-bener pasangan hidup. Pokoknya intinya lo Teman hidup tahu kemana lo harus pulang, udah itu doang. Kayak gue tahu kemana gue harus pulang. Kalau gue udah menikah, gue tahu kemana gue harus balik. Laki-laki itu satu jengkal, Pak.
Ini untuk perempuan ya, untuk perempuan ini pesan-pesan moral, anjing moral untuk perempuan. Laki-laki itu cuma satu jengkal buat gue sebagai laki-laki. Sejengkal nih, perut sama gorong-gorong. Kalau masakan lo enak, suami lo nggak akan makan di luar. Kalau itu lo nyata nih. Kalau itu lo enak, Dia ngasih mana? kalau itu lo enak, laki lo nggak bakal jajan di luar. Exactly. Apalagi tempat pijet. Murahan. Gitu. Untuk waktu dekat nih, apa sih yang pengen lo capai? Untuk waktu dekat Yang pengen lo capai. punya tempat tinggal kayak ya, biar gue tau pulang rumah. Terus Udah itu doang. Rumah kendaraan gue. Maksudnya kendaraan lagi, beli kendaraan lagi. Rumah sih terutama. Kayaknya gue udah mulai Dayak lo bodoh banget nih. Dari dulu harusnya gue bisa beli. Tapi karena kenakalan remaja kan, tau lah. Tapi emang lo harus punya orang yang bisa manage uang lo sih, Day. Ada beberapa yang terutama kayak sepupu-sepupu gue kayak bang lo kayak harus nikah deh emang harus ada Iya, ada manage. Nah, ngomongin nikah tuh, kayaknya lo kemarin nazar tuh pas ngobrol sama gue. Iya. Yang kemarin lo ngomong, Cing, kayaknya gue nikah nih besok dapat proyekan kayaknya. Amin proyekan satu film lagi. Amin. Aminin aja Amin. makanya. Pencapaian kedepannya yang bener-bener pengen lo capai apa? Kedepannya yang pengen lo capai, entah lo jadi makeup artist Ternama. atau lo punya manajemen makeup artist atau gimana? Ke depan yang amat sangat nih goalsnya ya. Iya, goalsnya apa? Gue tidak akan mau kerja di film lagi. Dah. Lalu? Karena gue pengen supply, pengen buka usaha di mana gue punya kayak Alfamart, tapi itu barang-barang makeup effect yang dari luar semua. Karena gue ngerasain sebagai makeup effect sulitnya beli bahan yang dari luar. Oke. Jadi gimana caranya gue bisa Mewadahi ya. mewadahi, gue bolak-balik luar negeri ini, Eropa, Jermani, Aduh. Jermani, Eropa, Agung, Lenteng Agung. Lenteng Agung, LA, ya, New York. Nah, terus gue punya tempat, gue beli barang-barang sono, gue jual untuk kawan-kawan makeup effect di sini. Emang susah? Susah. Susah. Susah dan mahal, Pak. Susah. Iya, sekalinya ada pasti mahal. Mahal. juga. Dan apa ditambah lagi kan bea cukai apa pajak-pajak gitu kan. Oh, berarti ini maksudnya kayak kan sekarang yang murah juga kan udah lumayan susah tuh, Boy. Ada toko yang jual cat, painting, semua gitu biar memfasilitasi anak-anak mural ya kan. Iya. Kayak maksud gue si Wendy kalau pergi ke Malaysia kan dia tahu nih toko yang menjual painting-painting. Nah, mungkin dia pengen kayak gitu. Gue pengen kayak Yeah. gitu. Jadi yang tokonya kayak Alfamart tapi Gitu ya. Iya. bedak, Iya. gitu-gitu. Silikonnya. Barang-barangnya semua perlengkapan. Makeup effect terutama. Apa silikonnya itu yang susah kan silikon karena cairan kan mereka Iya. susah ngirim cairan ke sini juga kan. Gitu. Itu sih tingkat goals gue sih. Nah, terus kalau ngomongin tingkat goals nih, lo pernah jatuh terpuruk banget nggak sih mas? Kayaknya itu sering deh itu manusiawi. Gue juga bingung ya kayaknya emang Tuhan nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa menyalahkan Tuhan juga. Nggak bisa menyalahkan Tuhan, dosa gue gila. Neraka gue paling kerak nih. Emang kayaknya jalan hidup gue juga jadi bikin struggle, tapi gue nggak bisa ngomong balikin gue nanya lagi Tuhan udah nulis skenario enggak, ini kayak gue sendiri yang bikin itu. Pilihan gue. Gue yang bikin susah diri gue yang sendiri. salah pilihan. Karena kan Tuhan menciptain lo manusia udah dan lo turun ke bawah nih gue kasih mobil lo setir sendiri, lo mau kiri mau kanan lo mau lurus gitu, tapi kadang-kadang gue suka belok sih ya. Analoginya gini, ketika contohnya lo pengen mobil, lo dikasih dua cara nih, lo kerja atau lo jadi rampok. Iya. Sebenarnya ujung-ujungnya mobilnya Lo dapat. dikasih rezeki, Iya. cuman jalannya itu tinggal lo yang milih. Iya. Udah sih. Bener. Iya bener. Sekarang perampok pun Bisa punya rezeki, rezeki, nih. iya. Rezekinya Iya. ada. Bener. Tapi Tinggal ya, pilihan udah bener. jalan. Enggak, tapi kadang gue nggak sepaham sama kata-kata itu. Dalam artian lo ngomong kan lo yang milih ya. Kalau gue menurut gue lo tuh cuma udah di skenario sama yang di atas, lo tinggal ini. Kagak. Nggak. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue kayak Kan gitu. udah jelas, Cing. Firmannya juga jelas. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubah nasibnya. Jadi Kalau itu nasib punya kan bisa dirubah deh ya, yang Ya, gue itu tahu. dia, nasib takdir bisa dirubah. Kalau takdir Kecuali kagak, kalau kematian. takdir. Kecuali kematian. Iya, kalau nasib Iya.
bisa dirubah. Kayak cinta aja lah, cinta hanya bisa berubah bentuk, tapi zatnya sama. Cinta cuma bisa berubah bentuk. Di saat lo kemarin mencintai istri lo, terus lo mencintai orang lain lagi bentuknya beda kan? Ya kan, istri lo misalnya lebih kecil teteknya, terus yang lo cintai sekarang lebih besar gitu. Bisa berubah bentuk doang. Ya, kalau gue ngeliatnya ya setiap orang yang gue cintain punya tempat sendiri di hati gue. Mesti gue ngapain berusaha ngilangin sih? Iya. Sampai gue ngomong sama pasangan gue, ya kalau dibilang lo sayang sama kamu sama ini, ya sayang. Ya gue munafik kalau gue ngomong, kalau gue benci atau gimana. Karena gue janjinya dengan sadar. Bener nggak sih? Ya kalau ya terus gimana lo bisa sayang sama gue? Ya udah, nggak usah permasalahan itu, karena setiap orang punya porsinya masing-masing di hati gue. Semua punya, ya kita dewasa aja. Iya emang bener, gue juga ngalamin kayak gimana lo punya sahabat gitu. Berapa orang sih sahabat lo gitu gini banyak. Tapi ada satu orang yang memang spesial buat gue. Itu yang gue spesialin. Gue taruh di hati spesial, dia beda sendiri. Daripada yang lain. Ada cewek, ada cowok. Sama salah satu yang sahabat gue juga. Dia spesial buat gue juga sama. Kayak spesial, dia beda lah, pokoknya beda daripada yang lain. Kalau sahabat gue berjasa. Terus Cherry Wirawan. Nah, berjasa. Dua orang itu ya? Iya, dua orang itu. Untuk sampai titik ini. Sampai sekarang. Berjasa banget sih itu. Proyek kedepannya? Gue? Iya. Mau bikin 2 film. Alhamdulillah ya kak, dari corona kemarin terus masuk pesantren, terus udah tengkurep tentang tinin tekan udah hancur banget ya ini ya. Dapat 2 job ini, rezekinya, rezeki. Kontrak tuh langsung. Oh ya kontrak. Berapa lama tuh? Yang satu, yang bulan ini 12 hari syuting. November 14 hari syuting Banyuwangi. Oh cepet ya? Tanggal 1 November gue berangkat film 22 ya alhamdulillah. Siapa tuh artis kalau kita? Kalau yang besok Vino G. Bastian. Bastian tuh gila lo, idola gue tuh. Kacau lo, malang melintang ya di selebriti ketemu gitu. Iya. Ya, doain aja mudah-mudahan kita bisa nge-shoot Mas Dayak bareng Vino G. Bastian. bareng Vino G. Bastian. Gitu. Mungkin itu aja kali Pak ya. Ya. Ya kan, ntar kalau buat teman-teman kalau emang pengen kita collab lagi, komen di bawah. Nanti kita bikin appointment lagi bareng. Lo ada. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton kita. Kita juga mau promosiin tempat ini nih. Tempatnya keren banget. Di mana, Bay? Ini di daerah mana? Kopi. Di Kairos Coffee. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Nanti ada di deskripsi. Nah. Ya, Buat teman-teman yang pengen ngopi, ngopi-ngopi, bawa pacar, bawa nyokap. Buat meeting juga enak kayaknya. Buat meeting atau lu buat kerja. Iya, buat kerja. Enak banget, wifi-nya kenceng banget. ini udah disetting buat nobar. Kalau Ya, ini besok. juga maksudnya diakomodasi dari ownernya juga untuk teman-teman yang ingin berkarya, gitu, pengen ngadain Pamerannya. ya kan, art space kayak gitu, bisa kesini Bisa langsung kasih. Kairos Coffee di Pulau Gebang. Nanti kita ada di deskripsi, kita tampilin. Oke. Gitu aja saat ini kita. Ya. Enggak. Gini, Thank you. gini dong, Mas Tay. Gini. Ayo, Iya. Bastian Bastian official. official. Ayo. Iya.